Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Sugianto dari Ekonomi Syariah 5B akan menjelaskan mengenai aspek syariah dan halal dalam studi kelayakan bisnis Islam. Secara bahasa, syariat atau al-syariah berarti sumber air minum atau maurid al-ma'li al-istisqa atau jalan yang lurus atau at-thoriq al-mustaqim. Sedangkan secara istilah, syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah atau interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut Syafi'i Antonio, syariah memiliki keunikan tersendiri di mana syariah tidak saja komprehensif tetapi juga universal. Nah, universal di sini bermakna bahwa syariat dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial ekonomi yang tidak membeda-bedakan antara kalangan muslim dan non-muslim. Ada 4 prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah, yaitu ada tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Tauhid maksudnya adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bersumber dari Allah dan akan berakhir kepada Allah. Allah lah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas khususnya dalam muamalah dan bisnis, manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada dan jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan. Kemudian ada keseimbangan atau equilibrium, merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial dalam berbisnis. Selanjutnya ada kehendak bebas atau free will, yaitu manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah ini, haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umat. Yang terakhir ada tanggung jawab atau responsibility, terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhannya, dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun non-formal seperti sanksi moral dan sebagainya. Selanjutnya ada etika bisnis syariah. Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia. Berbeda dengan moral, etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik atau buruk. Contohnya, menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tatanan moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan pikirnya, itu merupakan lapangan etika. Perbedaan antara moral dan etika sering kabur dan cenderung disamakan. Namun intinya, keduanya diperlukan manusia supaya hidupnya teratur dan bermartabat. Perbedaan etika bisnis syariat dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang atau akhirat. Nah, prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis syariat memiliki 2 cakupan. Yang pertama ada cakupan internal, yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi, dan tidak diskriminatif, plus pendidikan. Dan yang kedua ada cakupan eksternal, meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, apakah etika bisnis syariah juga bisa meminimalisir keuntungan atau malah merugikan? Jawabannya tergantung bagaimana kita melihatnya. Jika bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip etika dan syariah seperti pemborosan, manipulasi, ketidakjujuran, monopoli, kolusi, nepotisme, itu cenderung tidak produktif dan pasti akan menimbulkan inefisiensi. Nah, etika yang diabaikan bisa membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, bahkan mungkin dituntut di muka umum. Manajemen yang tidak menerapkan nilai-nilai etika dan hanya berorientasi pada laba jangka pendek tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Nah, jika demikian, pilihan berada di tangan kita. Apakah memilih keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan etika, atau memilih keuntungan jangka panjang dengan komit terhadap prinsip-prinsip etika. Dan namun dalam hal ini, etika bisnis Islam.
Untuk membedakan antara bisnis syariah dengan yang bukan, kita dapat mengetahuinya melalui ciri-ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Di antaranya yang pertama ada selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah yang harus selalu kontak dengan Allah dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Yang kedua ada memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Kemudian benar secara syar'i dalam implementasinya, serta berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Kemudian akad dalam bisnis syariah, secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri sendiri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Rukun-rukun akad atau perjanjian ada tiga. Yang pertama, adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, atau orang yang melaksanakan akad. Yang kedua, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, entah itu barang atau jasa, ataupun kerjasama. Dan yang ketiga adalah pengucapan akad atau perjanjian tersebut, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kerjasama atau syirkah dalam bisnis Islam. Secara bahasa, kata syirkah atau kerjasama dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata syarikah, yashroku, syarikan, syirkatan, syarikatan, yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Sedangkan secara istilah, syirkah atau kerjasama berarti suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun syirkah ada tiga. Yang pertama ada akad atau ijab qabul atau syigot. Yang kedua ada dua pihak yang berakad atau akidani. Dan yang ketiga ada objek akad atau ma'qud alaih. Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat 5 macam syirkah dalam Islam. Yang pertama ada syirkah inan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal. Yang kedua ada syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa memberikan kontribusi modal. Yang ketiga ada syirkah mudorobah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Yang keempat ada syirkah wujuh, yaitu syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja, kemudian ada pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Dan yang terakhir ada syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. Selanjutnya ada kehalalan dalam berbisnis. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Sektor bisnis halal merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan. Bisnis halal dapat menjadi suatu potensi bisnis ekspor dan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik. Indonesia memiliki peluang bagi pengembangan bisnis, di mana Indonesia tak hanya menjadi negara dengan ekonomi small dan medium, namun ada potensi pada sektor halal di Indonesia, dan hal ini menjadi kesempatan untuk Indonesia agar selalu dikembangkan. Sertifikat Halal MUI merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Jadi dengan adanya sertifikat halal MUI ini, masyarakat langsung mengetahui apakah produk tersebut halal atau haram dan mereka tidak perlu cemas untuk menggunakan produk tersebut. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Salah satunya adalah syarat kehalalan produk, di mana produk tersebut tidak boleh mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak mengandung alkohol. Yang kedua, daging yang digunakan berasal dari hewan halal dan disembelih menurut tata cara syariat Islam. Yang ketiga, semua bentuk produk minuman tidak beralkohol. Yang keempat, semua tempat penyimpanan, penjualan, baik transportasi, itu tidak digunakan untuk babi. Nah, jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang
disyariatkan menurut syariat Islam, kemudian boleh digunakan kembali. Namun, peluang bisnis halal di Indonesia ini tidak hanya terbatas pada produk makanan yang halal saja, namun juga pada fashion, kosmetik, bahkan dalam hal traveling pun seharusnya menjadi peluang bisnis yang halal yang menjanjikan, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Kemudian ada kebijakan halal perusahaan. Suatu perusahaan perlu menguraikan secara rinci kebijakan yang diambil, yaitu apakah perusahaan hanya memproduksi bahan halal saja ataukah ada bahan non-halal juga. Perusahaan harus merumuskan kebijakan halal tersebut secara jelas untuk diuraikan dalam bentuk SOP dan diketahui oleh seluruh pihak internal maupun eksternal. Kebijakan-kebijakan halal perusahaan yang harus diterapkan dalam SOP perusahaan setidaknya ada 3 bahasan. Yang pertama ada panduan halal, yaitu uraian tentang halal haram menurut ketentuan syariat Islam dan harus dirumuskan secara jelas, ringkas, dan terperinci. Kemudian ada sistem organisasi halal, yaitu sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Nah, dalam sistem organisasi halal ini diuraikan struktur organisasi yang terdiri atas perwakilan top manajemen dan bidang-bidang yang terkait, seperti quality assurance, quality control, purchasing, research and development, production, pergudangan. Nah, masing-masing bidang tersebut dikoordinasikan oleh auditor internal halal. Nah, dalam model tersebut, auditor internal halal bertanggung jawab pada top manajemen sekaligus merupakan contact person untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPPOM MUI. Dan yang ketiga ada penentuan titik kritis keharaman produk. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal, perusahaan perlu mengetahui dan menentukan titik-titik kritis keharaman produk. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi serta tahapan-tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Nah, untuk menentukan titik-titik kendali kritis ini harus dibuat dan diverifikasi bagan alir bahan yang selanjutnya diikuti dengan analisa tahapan yang berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang menyebabkan haram. Setiap perusahaan pasti mempunyai sistem audit internal. Sistem audit internal ini merupakan sistem auditing yang dilakukan oleh perusahaan secara periodik untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Nah, pelaksanaan auditing internal dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinir oleh auditor internal halal. Nah, tujuan dari audit internal ini yang pertama untuk memastikan konsistensi operasi untuk memelihara mutu halal suatu produk. Yang kedua, memperbaiki cara produksi dengan memperhatikan tahapan proses yang dianggap kritis bagi kehalalan produk. Yang ketiga, menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut. Dan yang keempat, mengevaluasi dan menetapkan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personel kunci yang menentukan pada kegiatan produksi secara halal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.